Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Oh guys, ada momen nih. Ini Irma Caniago makin kompak guys. Kenapa? Jadi Irma Caniago ungkap kekuatan politik majikannya di DKI dan Jawa Tengah kemarin. Dan sebenarnya Irma Caniago ini tidak mau mengakui bahwa Pak Jokowi itu tidak berpolitik di DKI kemarin. Atau gimana ya? Aduh. Intinya dia juga sepakat bahwa Jokowi juga tidak punya power di DKI. Oh ya kita tahu apapun tentang Mulyono dan keluarganya, Irma Caniago pasti membela. Oke bosku, supaya kalian tidak penasaran dan supaya saya juga tidak tambah bingung, mari kita simak videonya. Dua kejam Mulyono dan Gibran. Aduh, agak lain yang gitu. walau kalau Dua kejam. Siksa sehingga aku menderita. Seru ini. Babak baru PDIP pertarungan memanas setelah dimulai. Hasto menjadi tersangka. Setelah Itu Hasto Jokowi. dijadikan tersangka oleh KPK, maka tentu PDIP tidak akan berdiam diri. Seperti apa langkah berikutnya PDIP, saya kira bisa kita simak di video ini. Ada senjata yang dimiliki oleh Joko Widodo dengan alat-alatnya yang masih dia bisa kuasai, KPK misalkan. Karena kan orang-orang KPK yang dipilihnya oleh Jokowi, bukan oleh Prabowo. Tempo hari sempat menguat upaya untuk membatalkan orang-orang yang dipilih Jokowi, ternyata nggak jadi, tetap dipakai oleh Prabowo. Artinya, pengaruh Jokowi di KPK masih sangat-sangat kuat. Dan ini sangat mudah terbukti, terbaca ketika Jokowi resmi dipecat oleh PDIP. Kemudian ada video Jokowi sedang menonton emak-emak yang nyanyi lagu pental pentil nana ya gitu-gitu lah ya. Kemudian ujungnya dor. Nah dor-dornya ini 3 kali ke siapa? Yang pertama kita sudah dapatkan ini ke Hasto Kristianto. Yang kedua siapa? Nah ini yang belum kita ketahui. Tapi PDIP pasti tidak akan berdiam diri. PDIP punya senjata yang sangat kuat. Apa itu? Ijazah palsu Joko Widodo dan bumbu bapa. Ya. Nah, yang menariknya apa? Jokowi, PDIP itu punya modal dengan keberadaan mitra strategisnya. Siapa itu? Para tokoh-tokoh kritis nasional. Boleh dikata siapa? Said Didu misalkan ya, Roy Suryo, Maijen Sunarko, Ustadz Rizal Fadilah, dan kawan, dan banyak sekali itu. Bahkan mereka-mereka lah juga yang telah melaporkan baik ke Bareskrim, ke KPK tentang kejahatan Jokowi, tentang kebohongan Jokowi, termasuk juga HRS. Nah kita rakyat Indonesia hari ini, mari kita gelar tikar, siapkan kopi, dan kita tonton. Siap Bang Saiful. Pak Hasto adalah sosok yang paling membela Pak Jokowi ketika ada tuduhan-tuduhan miring yang diarahkan terhadap Pak Jokowi. Pak Hasto sebagai sekjen partai PDIP adalah yang selalu mengcounter serangan-serangan terhadap Pak Jokowi ketika beliau diwawancarai oleh para awak media dimanapun. Tetapi semenjak Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya pada saat Pilpres kemarin, saat itulah Pak Hasto mulai berbalik terkesan selalu menyerang Pak Jokowi. Padahal salah seorang tokoh politisi, aktivis sekaligus peneliti senior, yaitu Dr. Yusuf Wanandi, itu pernah mengingatkan para petinggi PDIP bahwa Jokowi itu seharusnya dijadikan teman, jangan dijadikan lawan. Kalau dilawan, ya mampuslah sendiri yang melawan beliau. Nah,
Ternyata nasihat tersebut memang benar. Melawan Jokowi ternyata berujung pada kekalahannya capres dan cawapres yang telah diusung oleh PDIP. Tetapi itu tidaklah membuat Pak Hasto berhenti menyerang Pak Jokowi. Sampai setelah momen Pilgub dan Pilkada berlangsung pun, Pak Jokowi tetap diserang oleh Pak Hasto. Meskipun ujung-ujungnya di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa Tengah yang dijuluki sebagai kandang banteng, itu pun akhirnya kembali menuai banyak kekalahan melawan para calon-calon gubernur dan kepala daerah yang mendapat dukungan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak ampuh di Jakarta gitu. Jadi dia hanya ampuh di Jawa Tengah gitu. Yang tadi soal endorsement itu. Gimana baca Kak Irma membaca ini? Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak mau ke Jakarta ya. Justru karena beliau tahu bahwa Jakarta adalah etalasenya Indonesia dan beliau nggak mau lagi dituduh-tuduh gitu ya, dituduh-tuduh cawe-cawe segala macam. Padahal dia sudah punya hak loh untuk cawe-cawe karena dia udah bukan presiden, betul. ya kan? Dia juga boleh dong mengendorse siapapun sebenarnya gitu. Sebagaimana Obama mengendorse ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga ingin menjaga jangan sampai dia dibenturkan nih. Dia sama Pak Jokowi tidak mau dibenturkan dengan Anies, Pak Jokowi tidak mau dibenturkan dengan Pak Bu Mega. Kan sebenarnya itu yang dilakukan Pak Jokowi. Secara bijak, dia nggak mau dibentur-benturkan ke sana gitu ya. Karena orang akan kalau Jawa Tengah itu nggak terlalu disorot oleh Indonesia. Kalau Jakarta kan disorot nih sama Indonesia kan, makanya Pak Jokowi mungkin mempertimbangkan itu. Nah, harusnya ketidakhadiran Pak Jokowi di sana di Jakarta itu justru harusnya diapresiasi gitu. Kalau Pak Jokowi turun misalnya all out ya, all out. Ya, bisa dibacakan Mas yang namanya all out itu, ya kan? All out. Ya. All cost. Semuanya all lah. Saya nggak yakin Pram sama Rano bisa menang. Mas, ketimbang di daerah. Partai saya dukung Anies loh, Mas. Iya. Ya kan? Anies gubernur Jakarta loh, Mas. Betul. Ya. Tapi kan kami hanya dapat 25% tuh. Nah, 25% itu pun saya harus gambarkan secara jujur, itu kan bukan suara Anies semua. Ada suara Nasdem, ada suara PKB, ada suara PKS. Ada suara Mas Anies. Nah, suara Aniesnya pribadi itu berapa kan kita belum tahu. Belum pernah ada yang ngitung. Gitu toh? Nah, saya juga harus menjelaskan secara baik ketika misalnya, wah Nasdem yang diuntungkan dengan mengendorse, dengan mencapreskan Anies, gitu kan, bukan PKS, bukan PKB, nggak bisa bilang begitu juga. Surya Paloh ini tokoh loh, jangan salah gitu ya. Surya Paloh ini tokoh, itu yang pertama. Yang kedua, Nasdem ini punya caleg-caleg yang memang bagus-bagus, secara finansial bagus, secara integritas bagus, elektabilitas, kapabilitas, akuntabilitasnya bagus. Nah, yang ketiga, ketika misalnya ada Nasdem itu punya komitmen yang bagus, Mas, dan punya keterbukaan yang bagus. Ini karena saya orang Nasdem dong, saya bicara seperti itu karena saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Contoh misalnya ketika dua menterinya terseret kasus korupsi misalnya, apakah kemudian kami berteriak-teriak misalnya, oh itu kriminalisasi, macam-macam. Pak Surya Paloh juga nggak ngomong itu kok. Kalaupun itu iya gitu, Pak Surya Paloh nggak mau ngomong itu juga. Gitu. Kami nggak bisa membela diri. Karena ada data, ada fakta. Kami nggak bisa membela diri. Tapi tidak bisa juga dinafikan karena situasi politik. Kalau yang korupsi memang mereka nggak korupsi tuh yang lain-lain. Kan kita juga tahu. Berapa besar pengorbanan Nasdem untuk misalnya melakukan restorasi Indonesia ini dengan mengusung Anies misalnya seperti itu. Kan itu bukan satu pengorbanan yang kecil. Ya, gimana nih menurut kalian? Ibu Irma Chaniago. Apa tadi all out. Jadi seandainya mungkin Pak Jokowi turun di DKI all out ya, atau maksudnya apa ya kira-kira? Kira-kira Pak Jokowi menang. Tapi kan kita tahu bahwa dia juga kemarin endorse Pak Ridwan Kamil kan di DKI. Dan memang sangat seru sekarang itu yang lagi viral-viralnya ialah Hasto ditangkap oleh PDIP. Ini adalah merupakan pergelutan panjang antara PDIP dan Jokowi. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.